Pingin punya iPhone di tahun 2022. Kira-kira kalau ada iPhone 8 sama iPhone X, mending pilih yang mana ya? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Ya, kita mulai dari desainnya. Kelihatan kalau iPhone 8 ini masih menganut desain lama dari Apple. Nggak ada yang namanya poni, nggak ada yang namanya bezel yang tipis, nggak ada yang namanya rasio 16:9. Ya, beda cerita sama iPhone X. Desain depannya ini sama lah kayak flagship terbaru dari Apple. Mau iPhone 11, 12, 13 masih begini model depannya. Bezelnya tipis, ada poninya, jadi memang kalau dari depan kelihatan jelas lebih ganteng dan lebih keren. Tapi kalau dilihat dari belakang, sebenarnya kedua HP ini sih bisa dibilang mirip ya. Yang membedakan cuma jumlah kamera dan posisi kameranya. Baik dari material, baik dari lekuk-lekukannya, ini sama persis karena memang kedua HP ini keluar di tahun yang sama, yaitu tahun 2017. Kemiripan tadi bikin feel megang kedua HP ini sama. Yang ngebedain adalah iPhone X ini berasa lebih berat dan juga lebih gede karena memang dimensi layarnya yang lebih besar. Nah, untuk urusan layar, iPhone X jauh unggul kemana-mana dibandingin sama iPhone 8. Selain memang resolusinya yang lebih tinggi, iPhone X juga udah pakai panel OLED display. Nah, ketika kita sandingin kedua HP ini untuk nonton video, kelihatan kalau layar dari iPhone 8 ini kalah jauh dibanding sama iPhone X. Selain memang iPhone X ini lebih jernih layarnya, dia juga berhasil nampilin warna yang lebih tajam dibandingkan layar iPhone 8. Hal ini disebabkan oleh penggunaan panel OLED yang pastinya dan support HDR10 di layar iPhone X. Untuk kualitas speaker menurut gue 11-12 nggak ada bedanya sih kedua HP ini. Nah, hasil perbandingannya kalian bisa simak di footage berikut ini. Untuk kameranya kalau cuma dipakai buat foto-foto iseng sih, iPhone 8 nggak terlalu jauh ketinggalannya sama si iPhone X ini. iPhone X agak unggul sedikit dimana tekstur pada barang yang kita foto ini lebih kelihatan. Tapi beda cerita kalau kalian pakai buat merekam video di malam hari yang minim cahaya. Dari footage di atas kelihatan kalau iPhone X ini punya kemampuan menangkap dan menerima cahaya yang lebih baik dari iPhone 8. Hal ini ditunjukkan dari lampu jalan. Dimana lampu jalan di iPhone X ini jelas bentuknya, kalau iPhone 8 cuma kayak pantulan cahaya. Lanjut kita ngomongin bagian dapur pacunya nih. Kedua HP ini sama-sama pakai prosesor Apple A11 Bionic, di mana AnTuTu Benchmark nunjukin kalau iPhone 8 bisa mencapai skor di 387 ribuan. Nah, iPhone X ini punya skor yang sedikit lebih tinggi, yaitu 405 ribuan, ya karena memang iPhone X punya RAM yang lebih gede, yaitu 3GB, dan kemungkinan besar software optimizer lebih baik daripada iPhone 8. Nah, hal yang sama juga terjadi di Geekbench 5. iPhone X ini sedikit lebih unggul daripada iPhone 8 yang semestinya sih nggak akan berasa di penggunaan sehari-hari. Dan itu skor yang gila gede banget. Buat patokan, Snapdragon 855 di Galaxy S10 Plus aja, single core performance-nya cuma bisa nyentuh 712. Gila Apple A11 Bionic. Nah, selanjutnya kita coba tes penggunaan sehari-hari, yaitu buka tutup aplikasi. Siapa sih yang lebih cepat? Dari hasil tes sebenarnya ya dua HP ini salip-salipan lah. Kadang iPhone X yang lebih cepat, kadang iPhone 8 yang lebih cepat, tapi bedanya tipis banget. Jadi nggak usah dibilang iPhone X lebih cepat atau iPhone 8 lebih cepat. Jadi tetaplah sebenarnya imbang karena memang kan spesifikasinya sama. Yang membedakan adalah RAM dari iPhone X ini lebih besar sedikit, yaitu 1GB. Dimana iPhone X punya RAM 3GB dan iPhone 8 punya RAM 2GB. Nah, RAM yang lebih gede di iPhone X ternyata memberikan pengaruh juga ke performa real life-nya. Dimana dari aplikasi yang udah kita buka tadi, pas balik lagi, iPhone 8 langsung gugur di Subway Surf, aplikasi pertama yang kita buka. Lanjut kita tes gaming. Nggak ada bedanya sama sekali. Bener. Sama-sama smooth, sama-sama masih enak, sama-sama masih overkill. Apple A11 Bionic masih oke buat main game di tahun 2022. Satu hal yang berasa paling ngeganggu ketika main game di iPhone 8 yaitu ukuran layarnya yang terlalu kecil. Jadi pas kita mau mencet tombol tembak, yang mencet malah tombol ngeker. Nah, ini masalahnya kalau kalian main game di iPhone 8. Untuk urusan support nggak usah khawatir, kedua HP ini masih dapat update iOS 15 sampai sekarang, dan kabarnya nanti kedua HP ini juga dapat update iOS 16. Jadi untuk penggunaan 2-3 tahun ke depan tenang, kedua HP ini pasti dapat update kok dari Apple. Keunggulan yang paling krusial yang ada di iPhone 8 adalah adanya fingerprint sensor. Ini ngebantu banget menurut gua karena lagi pandemi gini, ketika kita di tempat umum nggak memungkinkan untuk buka masker. Nah,
Face ID yang ada di iPhone X ini nggak bisa ngedeteksi muka kita, dan mau nggak mau kita harus masukin password. Balik ke teknologi zaman dulu lagi. Jadi mending pilih mana nih, iPhone 8 atau iPhone X? Nah, jawaban itu tergantung ke kalian sebenarnya. Kalau misalnya kalian punya budget sekitar 2,8 sampai 3,5 juta, pengen spek gahar, main game lancar tapi mereknya Apple, ambil aja iPhone 8. Tapi kalau misalnya kalian punya budget berlebih sekitar 3,8 jutaan sampai 4,1 jutaan, terus menurut gua HP mah modelnya harus kekinian, harus ada poninya, bezelnya harus tipis, terus harus AMOLED layarnya biar nonton film, streaming dan sebagainya enak di mata, ya kalian ambil aja iPhone X.